Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru SDN Kedung Jeruk 2, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Devi Nurlalasari dan rekan saya Ibu Andika Masari SPD, guru SDN Kedung Jeruk 2 sekaligus calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karawang. Kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas aksi nyata kami. Setelah kami menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, kami ditugaskan untuk membuat penimbasan tentang apa yang sudah kami pelajari selama ini di program pendidikan guru penggerak. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, kegiatan inti, ketiga, penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti, pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Ada beberapa materi yang akan kami paparkan pada kesempatan ini, di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Kemudian berikutnya materi tentang kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Andika Ratnasari SPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita mulai pada pemaparan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Seminasi ini judulnya tentang penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pemaparan pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Sebelum saya bacakan contohnya, saya butuh 2 orang, Bapak dan Ibu, untuk ke depan. Silakan, ada yang bersedia? Ibu Penny. Sini Bu. Enggak. Ibu Penny dan Pak Dedi. Sini Pak, saya minta bantuannya ya Pak. Ini tentang simulasi tentang perubahan paradigma belajar ini ya. Nah, tugasnya ini ada 2 orang di depan kita. Satu, Ibu Penny, tugasnya adalah ceritanya Bu Penny itu punya sesuatu yang sangat berharga buat Bu Penny. Nah, ada di tangan kanan. Coba tangan kanannya Bu. Ini di tangan kanan Bu Penny ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh sama sekali direbut oleh orang lain. Sedangkan, nah ini berharga ya Bu ya, jangan sampai dibuka ini ya Pak, ya Bu ya. Sedangkan tugas Pak Dedi, iya, tugas Pak Dedi bagaimana caranya supaya
kanan Bu Penny ini, Bu Penny bisa membuka tangannya dan memberikan apa yang berharganya itu. Silakan Pak, gimana caranya kira-kira ya? Jadi bebas itu Bu. Bebas, Bapak mau biasanya apa ya? Pakai ini ya Bu ya. Nah, mau pakai kata-kata, mau pakai tindakan, pokoknya yang jelas. Nah, bagaimana caranya? Ini tuh terbuka Pak. Siapa yang kira-kira ya Pak? Kalau dikelitikin boleh? Boleh Pak. Pak Dedi mau kritikin bukan nih? Oke. Kebuka nggak Bu kira-kira? Oh enggak. Apa? Kira-kira apa ya? Iya bisa. Nolak. Ya harus nggak boleh nolak gitu. Dikasih waktu 5 menit lah. Saya kasih waktu 5 menit ya Pak. Kira-kira setelah 5 menit Bu Peri bisa membuka tangannya atau enggak? Apa Pak? Kira-kira? Ya, kenalan. Oh, kalau tadi dikritikin nggak bisa, diajak salaman nggak bisa. Terus apa lagi tadi Bu? Kasih duit Pak. Iya benar Pak, kasih uang coba Pak. Kasih uang bisa nggak? Kalau dikasih uang bisa nggak buka tangannya? Enggak juga. Betul ya Bu ya? Oke deh, udah 5 menit nih. Kesimpulannya Ibu Penny tetap dengan pendiriannya tidak membuka tangan. Tepuk tangan dong buat Ibu Penny dan Adik. Terima kasih. Iya, berarti konsisten ya. Nah, sama dengan ini ke anak, perubahan paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita kan ke anak biasanya menstimulus agar anak mau belajar. Sampai akhirnya anak mau belajar. Tapi sekarang paradigmanya yaitu pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon. Di poin kedua, Anda bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Jadi siswa mau dipaksa, mau dirayu, tapi kalau dalam dirinya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, itu tidak akan bisa. Jadi kalau dengan stimulus respon itu mau dipaksa sekeras apapun, disuruh belajar di rumah membaca itu akan sulit. Misalkan Bu gampang kok, anak diancam nih sama gurunya, awas kalau tidak belajar nanti nilainya akan jelek, itu kan ditakut-takuti. Mungkin anak akan nurut tapi hanya akan sebentar, tidak akan bertahan lama karena stimulus respon ini sifatnya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan di sini paradigma barunya yaitu pendekatan teori kontrol. Jadi menyadarkan siswa bahwa memberikan kesadaran bahwa belajar itu harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Itu nanti ini perubahan paradigmanya nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Bu Dika di poin berikutnya. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa motivasi yang paling akan bertahan lama itu motivasi internal yang ada dalam dirinya sendiri, bukan yang eksternal.
Misalkan anak datang ke sekolah tepat waktu, itu tentang disiplin waktu contohnya. Jadi bisa nggak anak datang tepat waktu karena ditakut-takuti oleh guru atau diberi hukuman, itu iya. Atau anak datang ke sekolah tepat waktu karena diberikan penghargaan, misalkan gurunya menjanjikan penghargaan kalau datang tepat waktu, iya, itu juga bisa, tapi sifatnya hanya sementara karena itu motivasi eksternal, bukan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Poin berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi manusia berperilaku itu karena 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan di bahasan pertama dan kedua. Jadi, bagaimana caranya seorang siswa itu disiplin waktu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin penghargaan dari guru, tapi mereka itu benar-benar karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya nanti akan diperjelas oleh Ibu Nika di poin-poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Ratnasari, saya CGP angkatan 6 dari SD Curug 2. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 1.4. Pembahasan yang akan dibahas yang akan saya bahas adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, segitiga restitusi, dan yang terakhir keyakinan. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita tentu membutuhkan sesuatu hal yang paling dasar atau yang paling inti. Menurut Ibu dan Bapak, apa kebutuhan inti manusia? Yang menurut Ibu dulu, kebutuhan inti manusia. Coba Ibu Penny. Ibu Penny ngomong. Ya, yang kelas Bu. Makan, ya betul. Makan juga salah satu kebutuhan inti dasar. Menurut ilmu psikologi dari Goethe, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang utama yang terakhir adalah bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan ini adalah 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini tentu saja bersifat psikologis, seperti kebutuhan tentang kesehatan, rumah, makanan. Jadi komponen kebutuhan psikologis ini itu meliputi perasaan aman. Jadi kalau punya rumah, aman nih punya rumah. Terus tentang kesehatan, biarpun uang kita banyak, tapi kita tidak sehat, tentu saja kebutuhan bertahan hidup kita akan kurang. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia kita juga harus membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dan kasih sayang oleh siapa? Tentu saja oleh orang lain melalui kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, bahkan baik pasangan maupun keluarga, tetangga, dan rekan kerja, kita pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Yang berikutnya, penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dalam kekuatan mencapai sesuatu menjadi komponen. Jadi terakhir, diakui atas prestasi dan kemampuan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang berikutnya, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas memilih apa yang kita mau. Hari ini kita ingin
memakai kerudung warna apa atau baju warna apa, juga kita harus memiliki kebebasan. Tentunya rasa kebebasan ini juga harus disertai dengan batasan-batasan. Dan yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini menurut Lester menghubungkan kesenangan dengan belajar. Jadi bisa anak dalam belajar kita masukkan lagu-lagu supaya anak senang atau melakukan dengan high breaking. Yang berikutnya, pengertian dari restitusi. Untuk sebagian pendidik mungkin masih agak aneh. Apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan, ibu bapak jangan langsung dihukum, karena hukuman itu sekarang sudah kurang tepat. Jadi lebih baik kita melakukan restitusi. Jadi restitusi ini adalah kegiatan kolaboratif. Jadi proses kolaboratif antara guru dengan siswa. Nah, yang berikutnya ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Kalau tadi pada zaman dulu ketika kita sekolah, kita suka dihukum kalau tidak mengerjakan PR, kalau sepatunya warnanya beda atau rambutnya panjang. Itu hukuman untuk saat ini itu sudah tidak sesuai. Lebih baik guru melakukan restitusi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dan murid diperbaiki melalui restitusi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam memberikan hukuman itu bukan hukuman yang diberikan, tapi tawaran. Nanti di slide berikutnya restitusi ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini menurut dosen 5 posisi kontrol dari restitusi itu. Yang pertama itu adalah menurut diterapkan oleh seorang guru, dan yang kedua oleh orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi dalam bukunya Restitution Reconstruct School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, ini dari 5 kontrol restitusi. Jadi 5 kontrol restitusi ini yang harus diterapkan oleh guru pada masa kini. Jadi guru itu dalam proses kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi ini yang harus ditetapkan oleh guru. Tapi untuk pada saat ini sekiranya seorang guru itu sudah tidak cocok atau tidak sesuai lagi menjadi seorang penghukum, karena seorang penghukum pasti tidak mengerjakan PR. Ayo keliling lapangan, tidak mengerjakan PR, ditantung di pojokan kelas, itu sebenarnya sudah tidak sesuai. Jadi posisi restitusi, kontrol restitusi ini sangat berpengaruh pada nanti hasil dari pembelajaran. Sebenarnya lebih cocok mana menurut ibu bapak dari 5 kontrol restitusi ini sebagai seorang guru, yang mana yang lebih cocok? Coba, Pak Dedi, yang mana? Sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai teman. Kalau menurut Ibu Neng Mulyani, sebagai teman. Kalau untuk Ibu Sri, sebagai apa? Lebih cocok
Sebagai teman. Ya, kalau menurut Bu Ane sebagai apa? Teman, sebagai teman. Kalau Bu Deti lebih condong kemana? Lebih condong kemana ya? Sebenarnya lebih bagus memantau, tapi seseringnya masih melakukan sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau Ibu Penny lebih condong kemana? Memantau, ya. Karena ada yang teman, ada yang pemantau, ada yang ke manajer. Ini adalah 5 kontrol retribusi. Sebenarnya tergantung dari situasi juga. Saya juga tergantung dari situasi. Yang jelas itu yang tidak boleh. Ya betul. Yang tidak boleh atau istilahnya sudah diharamkan itu untuk saat ini udah jangan menggunakan pokok. Itu sebagai teman dia. Kalau ada anak yang menghina orang tuanya, oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau sudah kita mengatakan kata tersebut, otomatis si anak akan merasa, oh iya, ibu, bapak, guru membela saya. Dibela dia pertama. Iya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita berbicara semua orang pernah melakukan kesalahan atau berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah setiap tindakan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kalau ditanya dia merusak sepeda temannya, oke, semua orang pernah berbuat salah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah itu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, si anak pasti ngaku. Iya Bu, iya Pak, tadi dia menghina orang tua saya. Iya pasti ada alasan. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa ada alasan. Nah, setelah itu kita yang ketiga pada tahap segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Jadi pada dasarnya termotivasi secara internal atau dalam diri sendiri. Apa yang kamu atau apa nilai yang sudah kita sepakati? Nilai apa ini yang disepakati? Jadi penyepakatan nilai atau kesesuaian nilai itu sangat penting. Contoh di dalam kelas itu nanti ada keyakinan kelas. Jadi nilai yang disepakati salah satu contohnya tidak menghina orang tua atau saling menghormati antar teman. Nah, itu keyakinan. Atau yang kedua, kamu mau jadi orang seperti apa? Setelah tadi merusak sepeda teman, kamu mau jadi orang seperti apa? Si anak jawab. Karena biasanya siswa akan lebih, oh mau dihukum guru ngerjain, kalau tidak, enggak. Jadi cuma takut selama kita memberikan ancaman. Nah, ini adalah segitiga restitusi dari sambungan yang tadi. Jadi apa segitiga restitusi ini? Dalam materi segitiga restitusi ini adalah pembahasan yang menarik yang selama saya mempelajari tentang di program guru penggerak. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau kamu melakukan hal seperti itu, nanti sudah besar kamu mau jadi apa? Anak pasti menjawab, saya ingin jadi orang sukses. Kita tinggal tanya kembali, apakah menjadi seorang yang sukses nanti saat dewasa dimulai dari kecil dengan melakukan hal-hal yang tidak baik? Pasti si anak akan merasa, oh iya saya bersalah. Jadi pada posisi ini guru sudah bukan lagi penghukum. Si anak menyadari apa kesalahan dia sendiri tanpa kita harus kamu salah, kamu ini. Itu sudah tidak sesuai. Salah satu videonya tidak panjang. Video ini saya rekam bersama salah seorang murid saya di kelas 6. Ini bentuk contoh dari
kegiatan segitiga restitusi. Nah, yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ada dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar pengendara motor menggunakan helm, dan gambar yang kedua, gambar satu keluarga menggunakan masker. Coba saya mau tanya, Bapak Yudit, kira-kira di gambar nomor 1 pengendara motor memakai helm. Kenapa ketika kita memakai motor wajib menggunakan helm? Coba Pak Yudit. Karena untuk melindungi bagian kepala. Melindungi bagian kepala. Coba Ibu Penny, satu lagi jawaban apa Bu? Mematuhi peraturan lalu lintas. Bapak yakin dengan menggunakan helm kepala kita dilindungi? Yakin Bu? Yakin, benar. Betul. Bu Penny yakin kalau kita pakai helm nggak ditilang Pak polisi? Yakin. Dari mana yakinnya? Dari mana Bapak yakin? Karena ketika terjadi kecelakaan, yang pertama kali berbenturan itu helm Bu, bukan langsung kepala kita. Iya, karena kita Yudi. Bu Penny, kenapa harus yakin? Emang udah ada undang-undangnya? Ya, karena ada undang-undangnya, karena sudah tertulis di peraturan lalu lintas. Nah, itu tentang keyakinan. Gambar yang kedua, satu keluarga menggunakan masker. Pada saat pandemi, kita semua diwajibkan menggunakan masker. Untuk apa kita menggunakan masker? Coba Ibu Neng. Untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Ibu yakin memakai masker kita sehat? Iya, biar nggak kebul gitu kalau Iya, pakai kendaraan. Iya. Kalau Pak Dedi, untuk apa Pak Dedi menggunakan masker? Biar virusnya nggak pas masuk ke apa tadi sisa, jadi mentok dulu ke masker. Atau belum ke masker. Nah, itu adalah keyakinan kita masing-masing. Ya, setiap orang memiliki alasan utama tentang keyakinannya masing-masing. Pakai helm, pakai masker. Nah, untuk di sekolah, terutama di lingkungan terdekat kita, di kelas, kita juga harus memiliki keyakinan, kepercayaan. Siapa yang percaya dan yakin akan peraturan-peraturan itu? Tentu saja adalah murid-murid kita. Nah, ini tadi sambungannya dari segitiga restitusi. Jadi setiap kelas sebaiknya kita memiliki keyakinan kelas masing-masing supaya guru tidak capek entar-entar ngomel hukum. Nah, kalau ada keyakinan kelas itu berarti sudah harus dan wajib disepakati oleh semua warga di satu kelas tersebut. Nah, ini adalah mengapa keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tidak harus kita memaksa. Coba di jerok kelas, jangan gendangan. Itu tidak sesuai. Jadi menumbuhkan kesadaran diri pada murid-murid. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya buat. Jadi pada tahap pertama saya membagikan tiap anak itu catatan kertas kecil. Jadi setiap anak wajib menuliskan apa yang dia inginkan di dalam kelas kita. Ada yang menuliskan di dalam kelas dilarang menyontek, dilarang menghina orang tua. Ada yang di dalam kelas dilarang memukul teman. Bahkan ada satu anak yang menuliskan di dalam kelas dilarang merokok. Padahal tidak ada yang merokok. Biar saja semua ditulis sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Dan tahap yang selanjutnya, yang ketiga, saya meminta semua anak menempelkan. Jadi ditempel, keyakinan kelas dia ditempel. Dia bukan hanya dia yang melihat, tapi teman yang lain melihat.
Oh, si A pengen keyakinannya seperti ini, si B seperti ini, dan seterusnya. Dari setelah semuanya menempel, saya mengecek, oh ini keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas saya sendiri. Nah, jadi setelah keyakinan kelas tersebut sudah tersusun rapi, diabsenkan tersusun rapi, kita tinggal buat di pojokan kelas keyakinan kelas 6, keyakinan kelas 5. Jadi keyakinan kelas tersebut wajib dipatuhi seluruh anggota kelas. Jadi kalau ada anak yang memukul temannya, ingat keyakinan kelas nomor 3 apa? Jadi kita tidak perlu itu tidak capek, nanti kecantikan kita akan luntur. Kalau banyakan ngomel ya Pak Guru ya, kecantikan kita akan luntur. Nah itu tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mencontoh atau menerapkannya di kelas masing-masing. Ini tidak sulit, ini lebih mudah menghindari kita dari ngomel-ngomel tiap hari. Nah, yang berikutnya bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Jadi pelatihan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi harus jelas. Jadi kita tidak perlu mengulang. Ingat keyakinan kelas kita nomor 1. Bu, balik bu, pulang, udah waktunya pulang. Ingat keyakinan kita kelas nomor 1. Sebelum dan setelah belajar wajib membaca doa, beres, semua anak patuh. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh memukul teman akan dihukum, itu tidak boleh. Jadi semuanya harus dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi cukup 8 atau 6, jangan sampai ke 15 atau 20. Nanti terlalu pusing untuk diingat. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, terutama di kelas kita. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi seperti tadi, tidak ada pengecualian. Contohnya, si Eka mah udah diajak bu, karena dia mah nggak bisa nulis. Itu tidak boleh. Jadi semua kalau satu kelas ada 25 atau 30 anak, semua harus mencurahkan pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa ditinjau apa yang perlu ditambahkan atau apa yang sudah bisa diyakinkan dan disesuaikan. Nah, jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu guru yang akan bertanya, dipersilakan. Sudah selesai memaparkan materi tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf juga dalam penyampaian materi tadi kami ada beberapa kesalahan atau kurang serap dengan hati Bapak Ibu. Semoga untuk kedepannya ini menjadi pembelajaran kami. Semoga kita bisa bertemu di desiminasi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.